Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunus Pratwi Putri Widodo. NIM-nya 332-198-223-119 dari kelas SF232B. Sini saya akan menjelaskan tentang persamaan reaksi materi UTS. Persamaan reaksi kimia adalah pernyataan yang ditulis dengan rumus kimia yang memberikan informasi identitas dan kuantitas zat-zat yang terlibat dalam suatu perubahan kimia ataupun fisika. Semua zat yang terlibat dalam reaksi yang dimana jumlahnya berkurang setelah reaksi disebut preaksi atau reaktan. Lanjutan. Koefisien yang ditulis di sebelah kiri rumus kimia sebuah zat adalah koefisien stoikiometri yang menggambarkan jumlah zat tersebut yang terlibat dalam reaksi relatif terhadap zat yang lain. Persamaan reaksi yang pertama kali dibuat oleh ahli kiatrokimia Jean Beguin pada 1915. Syarat persamaan reaksi. 1. Jenis unsur-unsur sebelum dan sesudah dilakukan persamaan reaksi sempurna harus selalu sama. Jumlah dari setiap atom sebelum dan reaksi harus selalu sama memenuhi hukum kekalahan massa. 2. Setiap perbandingan dari koefisien reaksi menyatakan perbandingan mol. Namun, khusus zat yang wujudnya berupa gas, maka perbandingan koefisien juga menyatakan perbandingan volume apabila suhu dan tekanannya sama. 3. Reaksi dan hasil reaksi harus dinyatakan dengan memakai rumus kimia yang benar. 4. Setiap dari wujud zat yang ada pada reaksi harus dinyatakan dengan menggunakan tanda kurung sesudah rumus kimia. Soal. Perhatikan persamaan reaksi kimia berikut. Na2S2O3 plus I2 menjadi Na2S4O6 plus NaL. Agar persamaan reaksi di atas setara, maka koefisien untuk Na2SO2O3 dan NaL adalah, kita bahas di samping. Jawabannya, reaksi setara 2Na2S2O3 plus I2 menjadi Na2S4O6 plus 2NaI. Penyetaraan dengan metode redoks SBB 2S2O3 sama dengan menjadi S4O6 sama dengan plus 2-emin. I2 plus 2-emin menjadi 2-imin. Sama dengan 2S2O3 sama dengan plus I2 menjadi S4O6 sama dengan 2, sama dengan plus 2-imin. Jawabannya adalah 2 dan 2. D jawabannya. Lanjut, hukum dasar kimia, kekalahan massa, Lavoisier, massa zat berkurang zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Hg plus H2 sama dengan HgO. Massa HgO sama dengan massa Hg dan massa O2 yang bereaksi perbandingan tetap dikurang terus. Perbandingan massa unsur-unsur penyusun sesuatu senyawa adalah tetap. Perbandingan massa hidrogen dan oksigen saat membentuk air adalah tetap 1/8. Perbandingan berganda atau Dalton, apabila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa dan massa salah satu unsur tersebut tetap, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Jika massa N dibuat tetap sama dengan 7, maka perbandingan massa oksigen dalam N2O perbandingan NO perbandingan N2O3 perbandingan N2O4 sama dengan 4/8/12/16 sama dengan 1/2/3/4. Perbandingan volume sama dengan Gay-Lussac pada suhu dan tekanan yang sama. Perbandingan volume sama dengan koefisien reaksi 2H2 plus 2H2 plus O2 sama dengan 2H2O. Perbandingan volume gas H2 perbandingan O2 perbandingan H2O sama dengan 2/1/2. Pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas
gas yang bereaksi dan hasil reaksi perbandingan sebagai bilangan bulat V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Avogadro, pada tekanan dan suhu yang sama, volume suatu gas berbanding dengan molekul gas yang ada di dalamnya. V sama dengan N atau F sama dengan NK, K sama dengan konstanta. Konsep kimia, massa atom relatif AR, massa atom relatif merupakan perbandingan massa suatu atom dengan 1/12 kali massa suatu atom. Isotop karbon -12 atau C-12. Massa molekul relatif Mr. Massa molekul relatif digunakan untuk mencari perbandingan massa satu molekul nyawa dengan 1/12 kali massa satu atom isotop karbon -12 atau C-12. Konsep mol. 1 mol suatu zat dinyatakan sebagai banyaknya zat tersebut yang mengandung 6,02 kali 1023 buah partikel. Molaritas. Molaritas adalah jumlah mol zat larut dalam setiap 1 liter larutan. Konsep molaritas ini sering dikaitkan dengan stoikiometri larutan. Rumus empiris dan rumus molekul. Rumus kimia menunjukkan jenis unsur dan jumlah relatif setiap unsur yang terdapat dalam zat. Banyaknya unsur yang terdapat dalam zat ditunjukkan dengan angka indeks. Rumus kimia sama dengan rumus empiris, rumus molekul, dan rumus struktur. Cara membedakan rumus empiris dan molekul. Rumus empiris, rumus yang menyatakan perbandingan terkecil unsur-unsur penyusun suatu nyawa X. Contohnya CH2, CH 2O. Rumus molekul, rumus yang menyatakan jumlah unsur-unsur yang menyusun satu molekul senyawa, contohnya C3H6, C6H1, 2O6. Rumus molekul sama dengan rumus empiris, rumus molekul sama dengan rumus empiris N. Mr rumus molekul sama dengan N kali Mr rumus empiris. Soalnya, suatu senyawa dianalisis mempunyai komposisi karbon 82,8% dan hidrogen 17,2%. Massa molekul relatif nyawa tersebut 58. Tentukan rumus empiris dan rumus molekulnya. ARC12 hanya 1. Jawabannya atau pembahasannya, menentukan mol masing-masing unsur. Mol C sama dengan 82,8 dibagi 12 sama dengan 6,9 mol. Mol H sama dengan 17,2 dibanding 1 atau dibagi 1 sama dengan 17,2 mol. Menentukan perbandingan mol paling sederhana, C banding H sama dengan 6,9 dibagi 17,2 setara dengan 1 banding 2,5. Untuk mendapatkan bilangan bulat, kalikan dengan 2 sehingga menjadi C2H5. Menentukan rumus empiris RE sama dengan C2H5, menentukan rumus molekul RM, MR rumus empiris sama dengan 212 sama dengan 51 sama dengan 29. N sama dengan MR senyawa atau MR rumus empiris sama dengan 58 dibagi 29 sama dengan 2. RM REN sama dengan C2H52 sama dengan C4H10. Materi UAS, termokimia dan termodinamika. Termokimia adalah suatu cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang perubahan kalor. Contohnya, air bisa mendidih, badan terasa dingin saat musim salju, adalah salah satu bukti terjadinya perpindahan kalor dari suatu lingkungan ke sistem dan sistem ke lingkungan. Termodinamika adalah cabang ilmu fisika mempelajari perpindahan energi dalam bentuk kalor. Contohnya, turbin uap yang mengubah energi kalor menjadi energi kinetik. Termokimia. Dalam termokimia, istilah entalpi sering digunakan. Entalpi adalah kuantitas termodinamika yang setara dengan total kandungan panas suatu sistem
Entalpi sama dengan energi internal sistem ditambah hasil kali tekanan P dan volume H sama dengan entalpi H sama dengan U plus PF. Dengan menggunakan entalpi berbagai spesies kimia, panas, reaksi, dan banyak parameter lainnya dapat ditentukan. Panas reaksi adalah perubahan entalpi. Hal ini ditentukan oleh perbedaan antara entalpi produk dan entalpi reaktan. Entalpi H sama dengan entalpi H produk dikurang entalpi H reaktan. Termodinamika. Entalpi dikurang total kandungan energi suatu sistem termodinamika. Entropi adalah sebuah ekspresi termodinamika yang menjelaskan ketidakmampuan sistem termodinamika untuk mengubah energi internalnya menjadi energi mekanik. Keadaan termodinamika, keadaan suatu sistem pada suhu tertentu. Keseimbangan termodinamika, keadaan suatu sistem termodinamika yang berada dalam keseimbangan dengan satu atau lebih sistem termodinamika lainnya. Kerja jumlah energi yang ditransfer ke lingkungan dari suatu sistem termodinamika. Energi internal, energi total suatu sistem termodinamika yang disebabkan oleh gerakan molekul atau atom dalam sistem tersebut. Termodinamika mencakup seperangkat hukum termodinamika nol ketika dua sistem termodinamika berada dalam keseimbangan termal dengan sistem termodinamika ketiga sistem tersebut berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Hukum pertama termodinamika, energi internal suatu sistem adalah perbedaan antara energi yang diserapnya dari lingkungan dan kerja yang dilakukan oleh sistem pada lingkungan. Hukum termodinamika kedua, panas tidak dapat mengalir dari lokasi yang lebih dingin ke area yang lebih panas secara spontan. Hukum termodinamika ketiga, saat suatu sistem mendekati nol absolut, semua proses berhenti dan entropi sistem menjadi minimum. Soalnya, adanya kalor yang dikeluarkan atau dilepaskan dari sistem di lingkungan sehingga menyebabkan suhu menjadi naik adalah reaksi A. Reaksi eksoterm, B. Reaksi endoterm, C. Reaksi oksidasi, D. Reaksi reduksi, E. Reaksi redoks. Pembahasannya ada di sebelah. Pembahasan. Jawabannya adalah A. Reaksi eksoterm. Kenapa sih kok bisa reaksi eksoterm? Reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepaskan kalor ke lingkungan sehingga suhu lingkungan meningkat. Konsentrasi larutan. Hal yang harus diperhatikan dalam perhitungan pada analisa kuantitatif, khususnya volumetri, adalah satuan konsentrasi larutan yang digunakan untuk analisis dan kesetaraan dalam penentuan berat ekivalen atau BE. Konsentrasi larutan biasanya ditentukan dengan satuan normalitas N, molaritas M. Konsentrasi larutan, normalitas N, satuan konsentrasi larutan yang menyatakan jumlah garam ekuivalen atau grek zat terlarut dalam 1 liter atau 1000 ml larutan. N dihitung dengan rumus N sama dengan grek per liter sama dengan berat per gram, beratnya gram ya, per BE kali 1000 kali volume mili atau N sama dengan beratnya gram per BE per volume per liter. Keterangan BE adalah berat ekuivalen molekul zat uji yang didapatkan dari MR per ekivaliensi. Valiensi ditentukan berdasarkan jumlah ekuivalen ion H+ per OH min asam per basa pada titrasi asam basa atau jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi redoks. Molaritas M, satuan konsentrasi larutan yang menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter atau 1000 ml larutan. M dihitung dengan rumus M sama dengan mol per liter.
Mol sama dengan berat gram per ml atau berat gram AR. M sama dengan berat per gram per ml kali 1000 kali volume mililiter. Atau berat gram per ml per volume per liter. Soalnya, hasil kali konsentrasi dari ion-ion yang muncul dalam persamaan kimia untuk kesetimbangan larutan dengan masing-masing konsentrasi dipanggil dengan koefisien reaksi dalam persamaan kimia disebut A redoks, B reduksi, C oksidasi, D tetapan hasil kali kelarutan, E kesetimbangan tekanan. Pembahasannya ada di samping. Jawabannya tetapan hasil kali kelarutan. KSP adalah singkatan dari hasil kali kelarutan. Ia digunakan untuk menyatakan kesetimbangan antara zat padat yang sedikit larut dan ion-ion dalam larutan. Sekian dari presentasi saya, Ines Pratiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.